Portal P3K Guru 2024 resmi dibuka, teman-teman ya. Ini portal P3K Guru resmi dibuka dan kita bisa lihat terkait progres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini admin kembali berbagi kabar baik. Nah, kabar baiknya apa? Yang pertama pastinya teman-teman sudah lihat ya. Nah, di sini sudah jelas sekali di mana portal P3K Guru dari Kemendikbud sudah juga mulai dibuka, teman-teman ya. Nah, ini jelas P3K Guru 2024. Portal informasi seleksi guru ASN P3K di tahun 2024. Nah, sedikit admin sampaikan ya disclaimer, untuk portal P3K Guru ini dikhususkan untuk yang guru. Kalau teknis dan kesehatan itu tidak dimuat di sini informasinya, teman-teman ya. Jadi ini hanya seputar untuk pendidikan. Seperti itu ya. Nah, ini adalah portal P3K Guru yang mana baru saja diaktifkan dan sudah ada informasi update. Nah, kita scroll ke bawah, teman-teman ya. Nah, di sini diinformasikan terlebih dahulu terkait jadwal seleksi CASN. Mohon menunggu jadwal resmi dari Panitia Seleksi Nasional. Jadi ini diinformasikan oleh Dirjen GTK, teman-teman ya, selaku yang menaungi ya terkait guru di Kemendikbud. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, ini progres seleksinya. Nah, sekarang teman-teman ya, itu sekarang dalam tahap penetapan rincian formasi. Nah, ini kalau kita lihat mungkin sudah 45% ya, teman-teman ya. Ini progresnya sudah selesai. Oke, ini mudah-mudahan 2 hari ke depan ini sudah selesai, teman-teman ya. 2 hari ke depan sudah selesai karena untuk set informasi dan lain-lain di portal SSCSN itu ditenggak paling lambat 29 September. Nah, selanjutnya ini. Oke, progres yang kedua terkait dengan penerbitan regulasi sudah sampai juga, teman-teman ya. Terus oke, kita lihat di sini integrasi sistem dan data. Ini juga sementara proses. Nah, persiapan pendaftaran belum dibuka ya, belum ada pergerakan sama sekali karena ini masih dalam proses integrasi sistem dan data. Nah, teman-teman ya. Nah, dan di sini juga untuk mulai pendaftaran memang belum, teman-teman ya, karena kita tadi sudah diinformasikan ya di atas. Nah, ini. Jadi ini progresnya dari beberapa progres, ada 1 2 ada 3 ada 4 5. 5, teman-teman ya. Dan di sini total progresnya ini sudah sekitar 40-an, teman-teman ya, atau 50 seperti itu. Ya, karena di sini tidak ada angka. Jadi alhamdulillah ini sudah betul-betul tidak lama lagi pendaftaran P3K sudah akan dibuka, teman-teman ya. Dan terkait regulasinya di sini sudah ada, teman-teman bisa mengunduhnya. Nah, terkait surat edaran linearitas P3K Guru, ini juga sudah bisa teman-teman unduh ya. Nah, silahkan diunduh di sini, teman-teman ya. Jadi ini langsung dari portal P3K Guru yang memang setiap tahunnya kita bisa mengecek informasi terkait P3K di portal ini. Dan ini sudah yang terbaru. Dan selanjutnya kita ke informasi dari Ibu Nunu Suryani. Pernyataan terbaru Dirjen Nunu terkait pendaftaran P3K 2024 sebut BKD atau BKPSDM dan Disdik. Nah, ini ada apa, teman-teman ya? Kok Prof Nunu menyebut BKD? Oke, nah ini informasinya terbilang sangat-sangat baru, 27 September. Kemendikbudristek mendorong pemerintah daerah menyukseskan penyelenggaraan P3K 2024. Kemendikbudristek sendiri telah, nah jadi telah ini artinya sudah selesai, melakukan rakor sosialisasi mekanisme pelaksanaan seleksi guru ASN P3K secara berkelanjutan di 2 region. Yang pertama di Jakarta 9 sampai 11 September dan yang kedua di Makassar 17 sampai 19 September. Sosialisasi ini sebagai tindak lanjut dari Kemenpan RB Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Nah, ini disampaikan oleh Dirjen GTK atau dalam hal ini Ibu Nunu Suryani kepada media, teman-teman ya. Sosialisasi diselenggarakan Kemendikbudristek bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Kemenpan RB, BKN. Langkah tersebut menjadi sangat penting dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan seleksi P3K 2024 untuk jabatan fungsional guru.
Nah, selain itu, rapat koordinasi ini untuk menguatkan kerjasama antar lembaga daerah, penyelenggara seleksi, dan dalam mendampingi guru-guru yang akan mengikuti seleksi P3K 2024. Dirjen Nunu, nah ini, mengatakan dalam penyelenggaraan seleksi P3K Guru 2024, kolaborasi antar lembaga, baik tingkat pusat maupun daerah, itu sangat penting untuk ditekankan. Oleh karena itu, koordinasi antar Ditjen GTK Kemendikbud Ristek RI, Kemenpan RB, BKN, Disdik, Provinsi Kabupaten Kota, BKD, BKPSDM di seluruh Indonesia sangat penting, teman-teman. Dirjen Nunu berharap Dinas Pendidikan dan BKD, BKPSDM, BKPP melakukan koordinasi lanjutan dalam penyelenggaraan seleksi P3K Guru di daerahnya masing-masing. Nah, ini memang penting, teman-teman ya. Tapi kita sudah juga membagikan beberapa instansi ya yang sudah melakukan sosialisasi secara live. Ditjen GTK lanjutnya terus aktif mendukung terselenggaranya seleksi ASN P3K Guru 2024. Di antaranya dengan memberikan rekomendasi formasi sesuai kebutuhan guru di Indonesia kepada Kemenpan RB. Hal ini juga merupakan komitmen Kemendikbudristek untuk mendukung terwujudnya guru Indonesia yang sejahtera. Rekrutmen ASN P3K Guru adalah kebijakan yang berpihak kepada guru honorer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang juga meliputi beberapa hal lain, seperti penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, dan perhargaan. Sebelum program ASN P3K diinisiasi pada tahun 2021, tercatat jumlah guru honorer ASN P3K di Indonesia mencapai 1,3 juta orang. Padahal guru dengan status ASN di tahun itu berjumlah di sekitar angka yang sama. Hal ini dikarenakan karena adanya moratorium rekrutmen ASN di tahun 2015 hingga 2018, sehingga tidak ada seleksi atau penerimaan pegawai ASN di semua lembaga atau kementerian. Walaupun dalam hal ini perekrutan guru tetap dilakukan dalam jumlah yang sangat sedikit, tidak lebih dari 10.000 formasi. Nah, diinformasikan bahwa sebagai catatan sejak tahun 2021 hingga 2023 sudah ada 700.000 lebih, teman-teman ya, guru yang sudah diangkat menjadi guru ASN P3K. Angka tersebut adalah sebuah capaian besar bagi Kemendikbudristek dan Ditjen GTK karena dalam periode 3 tahun jumlah ASN guru meningkat 61%. Kami masih memiliki komitmen yang sama dengan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Jadi yang diperhatikan terkait kompetensi dan juga kesejahteraan guru yang betul-betul dijaga oleh Ditjen GTK. Jangan ada pemutusan atau menonaktifkan guru honorer. Wow, luar biasa ya. Karena kami masih membutuhkan mereka dan harus menghargai kerja mereka. Nah, ini masih dibutuhkan dan pastinya masih harus dihargai kinerjanya. Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu Ditjen GTK Temu Ismail, menyampaikan pentingnya rapat koordinasi untuk menguatkan kerjasama antar lembaga daerah, penyelenggaraan seleksi dalam mendampingi guru-guru yang akan mengikuti seleksi ASN P3K. Ditjen GTK terus aktif mendukung terselenggaranya seleksi ASN P3K Guru 2024, diantaranya dengan memberikan rekomendasi formasi sesuai kebutuhan guru di Indonesia. Hal ini juga merupakan komitmen Kemendikbudristek mendukung terwujudnya guru Indonesia yang sejahtera. Temu Ismail juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga. Jadi ini dari Pak Ismail, pentingnya katanya kolaborasi, teman-teman ya, antar lembaga baik tingkat pusat maupun daerah. Karena penting menguatkan koordinasi antara Ditjen GTK, Kemendikbudristek, Kemenpan RB, BKN, dan Disdik ya, Provinsi Kabupaten Kota, dan BKD, BKPSDM, Provinsi Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Setelah rapat koordinasi ini diharapkan Dinas Pendidikan dan BKD, BKPSDM, BKPP melakukan koordinasi lanjutan dalam penyelenggaraan seleksi ASN P3K Guru di daerahnya masing-masing. Mari bekerja sama memastikan Bapak atau Ibu guru di daerah masing-masing mendapatkan haknya sesuai kebijakan yang berlaku. Nah, jadi ini memang
Kemendikbudristek sangat-sangat mengharapkan sebenarnya teman-teman ya, semua honorer itu sudah diselesaikan. Namun apa daya, karena pemerintah daerah juga itu tidak bisa teman-teman ya, karena keterbatasan anggaran juga. Pendaftaran P3K 2024, jumlah P3K paruh waktu dipastikan banyak banget. Nah, ini informasinya 27 September teman-teman ya. Dipastikan banyak. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan membuka pendaftaran P3K 2024 yang jadwalnya belum ditetapkan Panselnas CASN. Pemprov Kepulauan Babel bersama DPRD Provinsi setempat menyepakati untuk mengajukan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ada 500 kursi teman-teman ya, 500 kursi. Kita bersama DPRD sudah sepakat mengajukan 500 tahun ini. Ini disampaikan oleh pejabat Gubernur Kepulauan Babel Sugito saat sosialisasi penyelesaian honorer dan kebijakan seleksi P3K di Pangkal Pinang. Dia berpesan kepada para pegawai non-ASN atau honorer di Pemprov Kepulauan Babel agar dapat semaksimal mungkin mempersiapkan diri dengan baik sehingga bisa meraih hasil maksimal dalam seleksi P3K 2024. Ya, meskipun tidak ada istilah passing grade ya, bahasa dari para Kemenpan RB, tapi teman-teman tetap harus belajar karena ada perankingan. Kami berharap agar seluruh honor diangkat menjadi P3K. Namun di sisi lain, dengan melihat kondisi APBD kita saat ini belum memungkinkan untuk diangkat secara bersamaan. Dia menekankan kepada jajarannya untuk menyusun instrumen regulasi yang objektif dalam seleksi P3K tersebut. Sehingga hasil seleksi tersebut akan sangat membantu meningkatkan kualitas aparatur di lingkungan pemerintah provinsi ini. Kami juga berharap jangan sampai setelah menjadi P3K justru kinerjanya semakin menurun. Pejabat Sekda Provinsi Kepulauan Babel Peri Afrianto menyampaikan 500 dari total 3.332 pegawai non-ASN di Pemprov Kepulauan Babel diajukan untuk penerimaan P3K tahap awal pada tahun ini. Jadi total non-ASN-nya itu ada 3.300 teman-teman ya, 3.332. Sedangkan formasinya hanya ada 500. Sisanya yang tidak mendapatkan formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sebanyak 500 formasi itu untuk honorer, nakes, guru, dan teknis. Seluruh PHL yang telah masuk dalam database atau minimal bekerja 2 tahun berturut-turut. Jadi ini yang masuk database atau yang sudah bekerja 2 tahun berturut-turut atau 4 semester teman-teman ya. Kalau misalnya seorang guru turut bisa ikut dalam seleksi P3K ini. Terkait jadwal pendaftaran, kabar terbaru datang dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA Badan Kepegawaian Negara yaitu Pak Harmen. BKN selaku Panselnas CASN lanjutnya belum bisa membuka seleksi P3K 2024 pada 26 September. Dengan kata lain, pendaftaran P3K 2024 juga belum bisa dibuka mulai hari ini 27 September. Jelas teman-teman ya. Jadi intinya yang disampaikan di informasi yang kedua ini, yang ketiga ya, oke teman-teman ya, terkait banyaknya rekan-rekan atau non-ASN yang akan masuk dalam part-time atau paruh waktu terkhusus di Bangka Belitung. Oke teman-teman ya, kita cukup sampaikan di sini informasinya. Pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.